Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang kami muliakan, kita kadang-kadang sering tersandung dalam mengharapkan ridha Allah. Kita selalu merasa kita sudah banyak berbuat amal. Kita ridho dengan diri kita sendiri. Kita sudah merasa berhak untuk memperoleh segala anugerah Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, kita berusaha keras untuk menguasainya, lahir dan batin. Lalu kita memohon pertolongan Allah. Dengan segala usaha itu, kita merasa berhak untuk mendapatkan pertolongannya. Kita merasa Allah berkewajiban untuk melayani kita ketika yang kita tunggu tidak juga datang. Kita merasa marah padanya sambil bergumam, ada berkomentasi. Apalagi yang harus aku lakukan? Apa tidak cukup semua pengorbanan yang telah kuberikan? Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 6. Janganlah kamu memberi dan menganggap pemberianmu sudah banyak. Janganlah kamu berkata sudah semua kamu kerjakan. Setiap kali kamu bertanya seperti itu, ingatlah belum banyak yang kamu kerjakan. Para pendengar, secara lahiriah kita merasa telah banyak membuat orang merasa kitalah yang paling banyak beramal. Namun, dikarenakan rasa putus asa, banyak di antara kita yang tidak mau berbuat lagi. Seluruh gerakan kita terhenti, stuck di tempat. Secara batiniah, merasa telah berbuat banyak. Merasa telah menjatuhkan tirai gelap yang menutup karunia Allah. Kadang kita selalu mengandalkan amal kita dan meremehkan pemberian Allah. Namun pada hakikatnya, kita masih berkutat dengan diri kita sendiri. Kita tidak berjalan menuju keridhaan Allah. Kita berputar-putar di sekitar ego kita. Kita tidak mencari ridha Allah. Kita selalu mengejar ridha diri kita sendiri. Para pendengar, kepuasan akan diri telah banyak membinasakan seorang muslim sepanjang sejarah. Dan hal yang pertama, telah melemahkan semangat berjuang untuk menegakkan kebenaran. Karena kita merasa telah berkorban habis-habisan, tetapi hasilnya tidak ada. Apakah kita pernah menemukan perasaan ini? Mungkin pada orang-orang yang soleh. Mereka selalu berada di sudut masjid, berdoa, melaksanakan ibadah-ibadah sunat, dan begitu pula kadang-kadang kita karena tidak merasa puas, selalu merasa putus asa, tidak ingin beribadah lagi.
Ini dikarenakan kita selalu ridho pada diri sendiri. Dan kepada siapa saja di antara kita, andai bila kita telah taat beribadah, mari kita baca doa ini setelah sholat. Tuhanku, ampunilah dosaku. Ampunanmu lebih diharapkan dari amalku. Kasih-Mu lebih luas daripada dosaku. Jika dosaku besar di sisi-Mu, ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosaku. Jika aku tidak berhak untuk meraih kasih-Mu, kasih-Mu pantas untuk mencapaiku dan meliputiku. Karena kasih sayang-Mu meliputi segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Dan di antara kita siapa saja yang sedang berjuang menegakkan kebenaran, tetapi kita sudah merasa letih dan merasa tidak berdaya, mari kita bacakan doa yang pernah dilantunkan Rasulullah SAW ketika ia berlindung di kebun Utbah dengan kaki berlumuran darah. Beliau berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahan diriku, ketidakberdayaanku, dan kehinaanku di mata manusia. Wahai yang Maha Kasih dan Maha Sayang, wahai Tuhan orang-orang tertindas, kepada tangan siapapun yang Engkau serahkan diriku, kepada orang jauh yang memperlakukanku dengan buruk, atau kepada musuh yang Kau berikan kepadanya kekuasaan untuk melawanku. Semuanya aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Anugerah-Mu bagiku lebih agung dan lebih luas. Aku berlindung pada cahaya ridho-Mu yang menyinari kegelapan. Janganlah murka-Mu turun kepadaku. Janganlah marah-Mu menimpaku. Kecamlah daku sampai Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali melalui diri-Mu." Para pendengar yang budiman, ada sebuah kisah pada masa Nabi Musa. Ada seseorang yang soleh datang kepadanya. "Wahai Kalimullah, selama hidup saya telah berusaha untuk menjadi orang baik. Saya melakukan sholat, puasa, haji, dan kewajiban agama lainnya. Untuk itu, saya banyak sekali menderita, tetapi tidak apa. Saya hanya ingin tahu apa yang Tuhan persiapkan bagi saya. Tolong tanyakan kepadanya." Musa pun menjawab, "Baiklah." Ketika melanjutkan perjalanan, Musa berjumpa dengan seorang pemabuk di pinggir jalan. "Mau kemana? Tolong tanyakan kepada Tuhan nasibku. Aku peminum, aku pendosa, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, atau amal soleh apapun tidak pernah kulakukan. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang dipersiapkannya untukku." Musa pun menyanggupi menyampaikan pesan itu kepada Tuhan. Ketika kembali dari Bukit Sinai,
Ia menyampaikan jawaban Tuhan kepada orang soleh. Bagimu pahala besar yang indah-indah. Orang soleh itu berkata, saya memang sudah menduganya. Pada si pemabuk, Musa berkata, Tuhan telah mempersiapkan bagimu tempat yang paling buruk. Mendengar itu, si pemabuk bangkit dengan riang. Musa heran mengapa ia bergembira dijanjikan tempat yang paling jelek. Si pemabuk berkata, Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagi saya. Saya senang karena Tuhan masih ingat kepada saya. Saya ini pendosa yang hina. Saya dikenal Tuhan. Saya kira tidak seorang pun yang mengenal diri saya. Ucap pemabuk itu dengan kebahagiaan yang tulus. Akhirnya nasib keduanya di Lauhul Mahfuz berubah. Mereka bertukar tempat. Orang soleh di neraka dan orang durhaka di surga. Musa takjub. Ia bertanya kepada Tuhan. Jawaban Tuhan, orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerahku tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang yang kedua membuat aku senang, karena ia senang pada apapun yang aku berikan kepadanya. Kesenangannya kepada pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya. Para pendengar yang budiman, inilah sebuah kisah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sebanyak apapun kita berbuat amal, lakukanlah dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah semata. Biarlah Allah yang memberikan tempat yang mana yang pantas untuk kita. Begitu juga andai kata kita melakukan dosa. Apabila kita benar-benar sadar kita telah berdosa, sebaiknya bertaubatlah. Karena Allah menyenangi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang benar-benar memohon meminta keampunan kepada Allah dan mengakui segala dosa-dosanya sebelum semuanya terlambat. Mari kita introspeksi diri kita. Andai bila kita telah banyak beribadah, alhamdulillah. Namun jangan sampai kita puas stuck di tempat karena kita telah merasa kita telah banyak melakukan ibadah. Lakukanlah segala amal perbuatan baik selagi hayat di kandung badan sampai akhir hayat kita dengan ketulusan, keikhlasan mengharap ridho Allah. Insya Allah bila hal ini kita lakukan, semua kejadian pada cerita ini tidak akan terjadi pada diri kita. Karena kita tidak merasa puas dengan apa ibadah yang kita lakukan. Seperti halnya yang pantas kita contohi Rasulullah SAW. Beliau sudah dijamin masuk surga. Namun beliau selalu tekun dalam beribadah. Seperti halnya kita mungkin telah pernah mendengar cerita tentang bagaimana ketekunan beliau dalam ibadah. Seperti halnya sholat malam sampai kakinya bengkak. Dia tidak merasa keberatan karena apa yang dia lakukan adalah tanda kesyukurannya kepada Allah SWT. Semoga kita dapat mencontohi Rasulullah SAW dalam berbuat baik, apakah dalam beribadah,
dan dalam bermuamalah. Dan mari kita tingkatkan rasa keikhlasan dan ketulusan dalam berbuat sesuatu dan mengharapkan ridha Allah. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.